Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Anas, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, program studi Administrasi Publik kelas malam. Dan saya di sini akan membagikan sedikit pengetahuan mengenai apa itu administrasi publik. Video kali ini adalah salah satu tugas dari Bapak dosen pengantar ilmu administrasi publik, yaitu Bapak Hamid Sutikno, yang mana ditugaskan untuk meresum atau merangkum materi yang telah disampaikan dalam bentuk video. Nah, kali ini video yang bertemakan administrasi publik saya upload dan saya share di YouTube saya. Jangan lupa like ini ya, kemudian subscribe, pencet belnya, loncengnya, dan share ya, karena ini adalah ilmu, bagian dari ilmu. Apabila kita membagikan ilmu, kita akan mendapatkan pahala, bukan begitu ya? Langsung saja, pada kesempatan yang baik ini saya membuat teks ini ya. Takut lupa ya, karena judulnya meresum, merangkum. Jadi saya ada rangkumannya ini ya, ada rangkumannya, tapi saya tidak sepenuhnya membaca ya, karena pemahaman juga harus diperlukan. Baik teman-teman yang saya hormati, terkait dengan administrasi publik ya, administrasi publik sendiri itu terbagi menjadi dua kosakata. Yang pertama administrasi, kemudian publik. Nah, apa itu administrasi, teman-teman? Nah, administrasi di sini bisa diartikan sebagai sebuah kerjasama ya. Kerjasama ini yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Kemudian publik. Nah, publik ini adalah segala sesuatu yang merujuk kepada kepentingan masyarakat, kepentingan umum, bisa dalam bentuk negara, dalam bentuk pemerintah, atau kita sebagai warga negara. Saya bisa dibilang publik kalau saya di muka umum, kalau saya sendiri itu bukan publik, private. Nah, kemudian jika administrasi publik diartikan secara luas adalah suatu bahasa ilmu sosial. Nah, ini jangan lupa ya, ilmu sosial. Ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, serta etika yang mengatur tentang penyelenggaraan negara. Nah, kata kuncinya sosial. Apa itu sosial? Ya, kita sebagai manusia tidak lepas dari bantuan atau butuh orang lain. Nah, administrasi publik itu sendiri harus ada kaitannya dengan orang lain, tidak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, karena itu tadi, administrasi publik adalah salah satu ilmu sosial yang membutuhkan orang. Nah, secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Ya, kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, perencanaan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik. Ada administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, good governance. Bahkan perkembangan saat ini telah mencakup atau melingkupi kepublikan atau publicness, atau yang biasa dikenal dengan nilai publik atau public value. Kemudian hal yang terpenting adalah publicness. Apa itu publicness? Publicness, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah suatu tingkatan di mana suatu organisasi dipengaruhi oleh otoritas politik, otoritas kelompok, dan yang mempunyai kewenangan atau wewenang untuk mengatur otoritas itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya.
Jadi publicness itu adalah suatu organisasi yang dipengaruhi oleh aturan, oleh otoritas kelompok atau otoritas politik. Nah, di Indonesia konsep publicness itu merujuk pada segala hal yang berbau kerakyatan, menyangkut kepentingan umum, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bisa dipahami ya, berarti publicness itu segala sesuatu yang menyangkut kebijakan, kepentingan, kemudian kepentingan umum, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Konsep publicness pertama-tama dicetuskan dalam konstitusi paling pokok Republik Indonesia, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila. Ya, dalam sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan yang dimaksud di sini adalah kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-nilai yang berasaskan kebersamaan dan gotong royong. Karena dua nilai tersebut merupakan kebudayaan sosial bangsa Indonesia yang diwarisi dari nenek moyang kita. Nah, jangan lupa nenek moyang kita mewariskan gotong royong dan kebudayaan sosial. Ingat, jangan lupakan warisan dari nenek moyang. Karena apa? Karena kita melupakan, kita tidak bisa mengamalkan, akhirnya menjadi sejarah. Ya, sejarah apa? Sejarah ya kejadian di masa lampau. Kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa merasakan, hanya melihat, hanya membaca, hanya mendengar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mewariskan dan tetap memegang teguh warisan dari nenek moyang, yaitu gotong royong dan kebudayaan sosial. Kemudian untuk mencapai administrasi publik yang baik itu harus ada dua unsur ya. Yang pertama adalah lokus, yang kedua fokus. Apa itu lokus? Lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu itu ada. Ya, dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah kepentingan publik, public interest, urusan publik, public affair, dan kebijakan publik, public policy. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu fokus. Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam mempelajari ilmu administrasi publik. Yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah satu, teori organisasi dan ilmu manajemen. Nah, dalam video kali ini saya hanya membahas tentang itu tadi 3 poin. Apa saja? Nah, yang pertama adalah administrasi publik. Mulai dari pengertian apa itu administrasi, kemudian publik, apa itu publik, dan di dalam administrasi publik itu ada publicness, itu yang kedua. Publicness itu apa? Sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah unsur atau faktor yang harus ada dalam administrasi publik, yaitu lokus dan fokus. Baik teman-teman yang saya hormati dan juga Bapak dosen Pak Hamid, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah atau kurang pas dalam penjelasan yang saya sampaikan. Mohon sekiranya bisa disampaikan lewat kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak yang positif apabila kritik yang membangun, apabila saran bagus, apabila kirim salam boleh, silakan ya. Jangan lupa ingat tadi saya menyampaikan 3 poin. 1, pengertian dari administrasi publik, yang kedua publicness, yang ketiga unsur atau faktor yang harus ada dalam administrasi publik. Begitu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.